أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Tuhanmu yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang memilihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang mutlak di dalam mencipta. Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Dan begitu pula jamaah rahimakumullah, Allah mempunyai kehendak yang mutlak pula di dalam memilih dari ciptaan-ciptaannya mana yang oleh Allah Subhanahu wa taala diunggulkan antara satu dengan yang lainnya, mana yang dikehendaki oleh Allah untuk dimuliakan, untuk diutamakan, untuk diunggulkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Itu adalah kehendak Allah dan adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khaira biqa'il ard, sebaik-baik tempat di bumi ini adalah masjid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul wara wal bashar, sebagai sebaik-baik manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan dalam setahunnya 12 bulan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidul ayyam adalah hari Jumat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam yang terbaik dalam sepanjang tahunnya adalah Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keagungan. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan yang memilihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingat tentang Lailatul Qadar, suatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, itu tidak lain karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya Al-Qur'an. Ini adalah merupakan barakah Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Seandainya pada malam itu Allah tidak menurunkan Al-Qur'annya, kitabnya yang mulia, yang suci, tentu malam itu akan menjadi malam yang biasa, yang sama dengan malam-malam yang lain. Tapi keistimewaannya jamaah rahimakumullah, malam itu menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan karena di situ Allah menurunkan kitab sucinya Al-Qur'an yang berisikan ayat-ayatnya yang agung, ayat-ayatnya yang mulia. Kalau Nabi Allah Isa alaihissalam dalam salah satu doanya yang direkam dalam Al-Quranul Karim,
Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkan kepada kami hidangan makan dari langit. Di mana kata Nabi Isa, malam atau hari atau saat turunnya hidangan dari langit itu takunu idan lana, akan menjadi sebuah hari raya besar bagi kami. Di mana turunnya hidangan makanan itu adalah merupakan ayatan minka, merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, kalau maidah, kalau hidangan makanan itu yang merupakan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah akan menjadi Id, menjadi sebuah hari raya besar. Lalu bagaimana dengan turunnya Al-Quran yang di dalamnya mengandung ayat, bukan hanya satu ayat, yang bukan hanya satu ayat, tapi ia mengandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah mulianya malam tersebut jamaah rahimakumullah. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh barakah. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, keberkahan malam itu dikarenakan keberkahan Al-Quranul Karim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ini kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, mubarak, semuanya penuh barakah, mengandung barakah, membawa keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia, agar kita semuanya benar-benar dekat dengan Al-Quran ini, mentadabburi Al-Quran ini jamaah rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adanya Lailatul Qadar ini, agar kita semuanya berusaha untuk meraihnya. Taharrau Lailatul Qadar, kata Rasulullah SAW, berupayalah engkau, antusiaslah engkau seluruhnya, berikan perhatian yang besar, kata Rasulullah SAW, terhadap Lailatul Qadar itu. Ma'asyar muslimin, secara umum tentunya Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Lalu Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan pada malam yang penuh dengan keagungan itu. Secara umum jamaah rahimakumullah, kita akan dapati Lailatul Qadar itu tentunya di bulan Ramadan ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan dari bulan Ramadan ini agar kita berupaya mendapati Lailatul Qadar itu adalah fil ashril awakhir, yaitu pada 10 hari terakhir jamaah rahimakumullah. Pada 10 hari terakhir. Dari 10 hari terakhir ini dikhususkan lagi oleh Nabi SAW, yaitu pada malam-malam ganjilnya, pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu lebih dikhususkan lagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari malam-malam yang ganjil ini jamaah rahimakumullah, lebih dikhususkan lagi, yaitu pada malam 27-nya. Ini secara umum jamaah rahimakumullah. Lalu bagi kita yang mengisi 10 terakhir dengan menghidupkan i'tikaf di dalamnya, sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf itu dalam hidupnya, sehingga ada seorang ulama mengatakan, menyindir kita semuanya,
Para ulama mengatakan kaifa taraku sunnatan lam yatrukha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita umat Islam ini meninggalkan sebuah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnatul i'tikaf. Ma'asyiral muslimin, bagi yang beriktikaf, ia tentu sehari semalam berada di dalam masjid. Dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya peluangnya sangat besar bagi orang yang beriktikaf untuk mendapatkan malam tersebut. Sedangkan bagi yang tidak beriktikaf atau yang iktikafnya tidak sempurna sehari semalam sampai 10 hari penuh, itu dianjurkan agar dia berupaya untuk meraihnya mulai sejak asar, bukan mulai sejak maghrib, apalagi mulai sejak isya, tidak, tapi sejak asar dia berusaha mendapatinya. Mengapa jamaah rahimakumullah? Karena ada perbedaan hitungan malam di kalangan kita dengan di kalangan para malaikat. Di kalangan malaikat jamaah rahimakumullah, yang namanya malam itu berawal dari sejak asar, bukan dari sejak maghrib. Itu di kalangan malaikat. Sedangkan di kalangan kita manusia, malam itu adalah sejak terbenamnya matahari, maghrib. Tapi di kalangan malaikat, malam itu dimulai dari sejak asar. Dalilnya jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yata'aqabu fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Kata Rasulullah SAW, bersilih ganti datang pada kalian malaikat yang menjaga siang dan yang menjaga malam. Lalu kata Rasulullah SAW, dua kelompok malaikat penjaga siang dan malam itu bertemunya dua kali. Mereka bertemu. Yang pertama adalah saat salat fajar, salat subuh. Malaikat penjaga siang dengan malaikat penjaga malam itu bertemu, menyaksikan apa yang kita lakukan pada waktu fajar itu. Malaikat siang akan kembali, baru datang, malaikat siang itu baru datang, sedangkan malaikat malam yang menjaga malam akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada waktu asar. Pada waktu asar, malaikat malam baru datang, sedangkan malaikat siang akan kembali kepada Allah. Jadi malaikat malam yang akan menjaga di malam hari itu datangnya pada waktu asar. Sehingga ketika Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha, bahwa malaikat yang turun, banyak malaikat yang turun dan malaikat Jibril turun di dalamnya, itu dimulainya dari sejak asar jamaah rahimakumullah. Oleh karena kita berusaha untuk mendapatinya itu mulai sejak asar. Hatta matla'il fajar, salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ini bisa mendapati Lailatul Qadar ini, sehingga semua ibadah yang kita lakukan, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari qiyam kita, dari tilawah Quran kita, doa-doa kita, semuanya bernilai bagaikan bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.